Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diizinkan untuk berjumpa kembali di channel ini dengan keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Bagi yang masih sakit, sekali lagi kita doakan sama-sama seluruh anggota channel Tombo Ati dimanapun berada. Kita doakan semoga segera diangkat sakitnya, semoga diberi ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, sehat yang sempurna. Atas izin Allah, kesehatan kita semua ini menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur yang berkah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan nikmat, dengan penuh keikhlasan. Teman-teman atau sahabat channel Tombo Ati dimanapun berada, saya menyapa kalian pada kesempatan hari ini akan membahas tentang sensasi, salah satunya tentang kayak sensasi flu ataupun susah, kayak ada lendir-lendir di sini ya. Sensasi flu, biasanya kita mau bernapas susah juga kayak flu. Kita kayak ada lendir di sini, kayak pilek itu kayak, dan mengakibatkan kita juga pusing, teman-teman. Itu salah satu sensasinya. Ya sebenarnya banyak sekali sensasinya. Perlu saya tekankan kepada kalian semua, kalian jangan panik ya. Setiap ada sensasi saya selalu pesan, wanti-wanti kepada kalian semua, jangan panik. Kalian akan baik-baik saja. Dengan adanya sensasi itu, kalian akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi sesuatu yang buruk. Jadi kalau kalian mengalami sensasi seperti pilek, atau mungkin ada dingin sedikit, kalian ada sensasi pilek, ataupun ada sensasi kayak mau flu, kayak ada lendir-lendir di sini, itu kalian bisa mengantisipasinya dengan cara minum air hangat. Tidak langsung banyak, teman-teman. Jadi kalau ada sensasi, kalian jangan bingung, tapi cepat mencari solusinya ya. Orang pilek, orang flu itu ya, orang yang sehat saja, itu misalnya flu, pilek, itu memakan waktu beberapa hari. Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu. Jadi kalian baru merasakan 1 hari, 2 hari saja sudah paniknya minta ampun, jangan-jangan ini corona, jangan-jangan ini tidak seperti itu, teman-teman. Perlu saya bagikan info kepada kalian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena 1 bulan yang lalu saya juga swab ya. Itu pada waktu swab saya flu. Pada waktu swab itu saya flu, keadaan saya pilek, keadaan ini. Jadi tukangnya yang swab itu nggak usah dimasukkan, mas, ini sudah lendirnya sudah keluar sendiri, dicek saja seperti apa. Saya sudah seperti itu. Jadi saya sudah nggak ada rasa takut cemas seperti dulu. Kalau dulu masih anxiety ya sangat luar biasa. Itu pada waktu itu flu kayak gitu. Jadi pada waktu flu itu saya di swab, saya dites. Hasilnya 3 hari kemudian itu negatif. Kenapa saya di swab? Bukan berarti di lingkungan saya itu ada yang corona, bukan berarti saya bertemu dengan orang-orang yang terkena corona, bukan. Karena saya bekerja di salah satu dinas di Pemda Kabupaten Gunung Kidul, itu mengadakan swab ya. Jadi mengadakan swab untuk mengantisipasi ya, semua pemerintahan,
semua Pemda, karyawan Pemda itu harus di swab. Saya akhirnya ikut di swab di sana, dan alhamdulillah satu dinas ya aman-aman saja, nggak ada yang positif. Jadi kalian yang flu biasa ya, jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan berpikir jangan-jangan ini corona lah, jangan-jangan ini penyakit berbahaya lah, jangan. Kalau cuma flu biasa, orang sehat saja flu itu biasa, apalagi orang yang sedang kena asam lambung yang mungkin karena ya kita penyerapan energinya atau makanannya untuk menjadi energi agak kurang, tenaga kita agak kurang, ya namanya lambung, pencernaan, mencerna terus menyebarkan ke seluruh tubuh, menyerap makanan kita, kotorannya dipisah, terus sari-sarinya yang penting-penting diserap, mulai dari vitamin, mulai dari glukosa, mulai karbohidratnya, glukosanya dan lain sebagainya disebarkan ke seluruh tubuh, hingga akhirnya kan membuat kita kuat, membuat kita sehat, membuat kita berenergi. Lah kalau pencernaan kita sedang terjadi masalah kan wajar teman-teman. Jadi wajar kalian misalnya agak lemes, kalian agak ya, saya mengalaminya itu hampir 2 tahun ya, 2 tahunan lah itu, kalau mentok-mentokan itu 2 tahun. Setelah 2 tahun sebenarnya masih ada sensasi, sampai sekarang sebenarnya masih ada, kadang juga biasa, kita mensikapinya sudah biasa. Jadi orang yang kena sakit lambung biasa sama orang yang kena sakit lambung yang mengakibatkan anxiety, kecemasan, disorder, anxiety yang berlebihan, itu sangat luar biasa, sensasinya luar biasa, 1000 sensasi ya. Jadi teman-teman yang tanya kepada saya bagaimana cara penyembuhannya, ya sudah saya sampaikan semua, saya tinggal mengulang-ulangi lagi, tinggal mengulang-ulangi, menyemangati kalian. Makanya saya selalu menekankan kalian untuk melihat dari TV1. Setiap judul dari video saya kasih TV1, TV2, TV3 sampai seterusnya, biar kalian mudah. Sebelum kalian melihat TV1, TV2, TV3 ya saya sarankan jangan dulu loncat-loncat, karena itu ada kaitannya, terutama TV1 sampai 20 sampai 30 itu harus urut. Tapi setelah itu nanti bisa naik turun karena sifatnya motivasi hampir sama. Itu harus dilihat. Kalau kalian sudah melihatnya, kalian catat. Saya selalu menekankan dan saya mengulang-ulangi, silahkan catat dan terapkan terapinya selama 41 hari. Kayak gitu ya, 41 hari sembuh dari anxiety psikosomatis, insya Allah. Kalau kalian terapkan 3P-nya, pola makannya, pola hidup sehatnya, pola pikirnya. Jadi kita membenahi 3-tiganya teman-teman. Pola makan kita benahi, apa yang seharusnya kita hindari sudah saya sampaikan, apa yang seharusnya dimakan sudah saya sampaikan. Terus pola pikirnya seharusnya kita harus bagaimana, mulai dari afirmasinya yang positif itu, cara berpikirnya, cara cueknya, cara ininya sudah saya sampaikan. Mulai hidup sehatnya dari olahraganya, berjemurnya itu bagaimana. Dari bangun tidur sampai tertidur sudah ada semua, sudah saya sampaikan di sana. Jadi coba kalian lihat-lihat di video-video sebelumnya itu, mulai dari TV1 diserap ilmunya, terus diterapkan mulai dari bangun tidur sampai tertidur harus ngapain. Dari bangun tidur saya harus begini sampai jam 9, begini sampai jam 12, begini sampai sore dilakukan. Ya ada afirmasi, ada ruqyah, ada berjemur, ada olahraga, ada gerak-gerak di kamar atau kita namanya senam dan lain sebagainya, biar diusahakan keluar keringat dan lain sebagainya sudah saya jelaskan. Mulai herbalnya harus pakai apa, cocok-cocokan kalian biasanya pakai apa. Saya tidak membatasi herbal kalian mau pakai apa. Kalian mau pakai obat dokter silakan, kalian mau ke psikiater bahkan silakan. Tapi terapi-terapi yang seperti saya lakukan itu harus diterapkan supaya apa?
supaya apa yang sudah saya alami dan mengakibatkan alhamdulillah dengan izin Allah saya sembuh itu bisa menular kepada kalian sehingga kalian cepat sembuh juga. Jadi jangan bingung toh, jangan merasa cemas toh, panik toh, tapi kalian tidak mencari solusi, tidak gerak, tidak melakukan ini, masih males, masih ini melakukan terapi baru 3 hari berhenti, ada yang 7 hari sudah berhenti, sudah sembuh, berhenti, saya sudah sembuh, ternyata kambuh lagi. Tidak, itu harus terus, jangan kasih kendor, semangat dan semangat. Seperti itu teman-teman. Saya ulangi sekali lagi, ini fokusnya pembahasan di video ini sebenarnya karena sensasi pilek gitu sampai mengakibatkan sesek. Kalian pijat di area dada ini. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan juga terapi pijat di area dada ini yang mengakibatkan kalian plong, dan di belakang kepala sini kalian pijat pakai minyak gosok, tekan yang lama, kayak itu. Bismillah doanya juga sudah saya sampaikan. Tekan yang lama, nanti kan di sini peng gitu, nanti bisa plong. Kalian bisa mengambil napas dengan tidak seperti orang pilek itu. Kalian hirup minyak aromaterapi, bisa minyak kayu putih, bisa minyak gosok yang lain, silahkan untuk menghirup-hirup itu. Dan kalian juga bisa minum air hangat madu ataupun air hangat biasa sesering mungkin, tapi jangan lama-lama, jangan langsung banyak. 3 tegukan berhenti, nanti air hangat lagi 3 tegukan berhenti, tapi sering. Kalau kebanyakan nanti kasihan perutnya juga. Kalau kebanyakan minum air hangat, dikit-dikit 3 tegukan lagi. Nanti kalau air hangat madu bisa kalian minum juga sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Kalian bisa lakukan seperti apa yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Teman-teman dimanapun berada, sekali lagi mohon jenengan jangan bingung, jangan panik, saya mengalaminya. Jadi jenengan jangan khawatir, kita akan baik-baik saja. Mudah-mudahan ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kalian segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.